Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut bumi yang kaya dengan hutan lebat dan rawa-rawa, hidup suku Asmat yang terkenal sebagai penjaga adat dan pelindung alam. Desa-desa mereka tersebar di dataran rendah Papua, menyatu dengan arus sungai yang deras dan gemuruh angin pantai yang memecah keheningan malam. Tidak ada yang lebih sakral bagi mereka selain adat dan leluhur. Setiap ukiran kayu yang dibuat memiliki cerita. Setiap ritual memiliki makna mendalam. Mereka percaya, alam adalah roh yang hidup, dan manusia hanya menumpang tinggal. Yokanan, jangan lari ke sungai. Itu tempat keramat. Suara keras ibu tua memanggil cucunya yang sedang berlarian di tepian sungai. Anak kecil itu berhenti, menoleh dengan rasa bersalah. Tapi, Nek, aku cuma mau lihat ikan, jawab Yokanan polos. Ikan di sana bukan sembarang ikan, sang nenek menurunkan nada suaranya, kini lebih berbisik. Itu sungai yang dijaga Worofak. Jangan pernah main-main di sana. Mendengar nama itu, Yokanan langsung berlari ke rumah panggungnya. Worofak, nama itu selalu membuat bulu kuduk berdiri. Nenek-nenek di desa sering bercerita tentang ular api itu. Sebuah makhluk yang konon tidur di perut bumi, hanya muncul jika adat dilanggar. Di setiap pertemuan malam, saat api unggun dinyalakan, para tetua bercerita tentang Worofak. Worofak bukan sekadar ular. Ia adalah penjaga adat, pelindung hutan, dan penegak keseimbangan, ujar Pak Andau, tetua tertua di desa. Suaranya bergetar, penuh wibawa. Ia bukan makhluk biasa. Tubuhnya dari api, matanya seperti bara, dan sisiknya bercahaya seperti emas. Jangan pernah bermain-main dengan alam atau adat, karena dia pasti datang. Kalau dia datang, apa yang terjadi, Pak? Tanya seorang pemuda yang penasaran. Pak Andau terdiam sejenak, lalu menatap lurus ke arah api unggun. Ia akan menghukum yang melanggar. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Cerita tentang Worofak selalu menjadi peringatan bagi warga, terutama generasi muda. Tapi bagi mereka yang belum pernah melihatnya, cerita itu kadang dianggap hanya dongeng belaka. Bagi suku Asmat, hutan dan sungai bukan hanya sumber makanan, tapi juga tempat suci. Mereka berburu dan menangkap ikan dengan aturan ketat. Tidak boleh ada penebangan pohon tanpa alasan. Tidak boleh menangkap lebih dari yang dibutuhkan. Semua dilakukan dengan rasa hormat kepada leluhur dan makhluk penjaga alam. Kalau kamu menebang satu pohon, tanam dua, ujar tetua desa saat memberikan petuah kepada pemuda-pemuda yang akan pergi ke hutan. Namun, keharmonisan ini bukan hanya soal tindakan fisik. Setiap tahun, mereka menggelar ritual besar untuk menghormati roh leluhur dan menjaga hubungan dengan alam. Ritual ini menjadi jantung kehidupan suku Asmat. Namun, seiring waktu, kehidupan harmonis ini mulai berubah. Generasi muda yang sering bepergian ke kota besar mulai membawa pengaruh luar ke dalam desa. Mereka tertawa mendengar cerita Worofak. Itu cuma dongeng orang tua biar kita takut. Aku sering ke sungai itu, dan tidak ada apa-apa, ujar Markus, salah satu pemuda desa. Percakapan seperti ini mulai sering terdengar. Perlahan-lahan, rasa hormat terhadap adat dan alam mulai terkikis. Namun, bagi orang tua seperti Pak Andau, tanda-tanda keretakan ini terasa seperti pertanda buruk. Jika kita tidak menghormati leluhur dan alam, keseimbangan akan terganggu, ujar Pak Andau kepada teman-teman sebayanya. Mereka mengangguk, tapi tidak bisa berbuat banyak. Hutan yang dulunya selalu dijaga kini mulai dieksploitasi tanpa rasa hormat. Beberapa pemuda bahkan membuka lahan untuk perkebunan kecil tanpa izin adat. Sungai yang keramat menjadi tempat bermain, bahkan memancing dengan cara-cara yang merusak. Di tengah keretakan kecil ini, gemuruh dari dalam bumi mulai terdengar. Kicauan burung di pagi hari berubah menjadi senyap. Dan di suatu malam, seorang pemuda yang berani berenang di sungai keramat tidak pernah kembali. Worofak sudah bangkit, bisik Pak Andau. Suku Asmat memiliki satu hari yang paling sakral setiap tahun, yaitu Hari Penghormatan Leluhur. Pada hari itu, seluruh desa berkumpul di alun-alun, mengenakan pakaian adat lengkap, membawa persembahan berupa ukiran kayu, hasil bumi, dan hewan buruan. Upacara ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komunikasi langsung dengan leluhur dan alam. Pak Andau, tetua desa, memimpin jalannya upacara. Tangannya yang mulai keriput memegang tongkat kayu ukiran, lambang kekuasaan spiritual di desa. Kita hidup di bawah perlindungan leluhur,
ujarnya lantang. Hari ini, kita sampaikan rasa terima kasih atas berkah yang mereka berikan. Jangan lupa, leluhur dan alam adalah satu kesatuan. Jika kita melanggar adat, maka kita menghancurkan hubungan itu. Suasana menjadi hening saat Pak Andau memulai doa. Bahasa adatnya mengalir seperti mantra. Para ibu menari dalam lingkaran, membawa anyaman daun sagu. Anak-anak muda memukul tifa, mengikuti irama nyanyian para pria dewasa. Ritual ini adalah jantung kehidupan mereka, namun hari itu terasa berbeda. Ketika ritual berlangsung, seekor burung cendrawasih tiba-tiba terbang rendah dan melintasi alun-alun. Semua orang berhenti. Dalam adat Asmat, burung cendrawasih adalah simbol leluhur. Jika muncul di saat ritual, itu berarti ada pesan penting. Pak Andau, apa arti ini? Tanya Markus, salah satu pemuda yang mulai terpengaruh budaya luar. Pak Andau mengernyitkan dahi. Burung cendrawasih tak pernah salah arah. Leluhur kita sedang berbicara. Ada yang tidak beres. Namun, Markus hanya mendengus. Burung itu kebetulan lewat saja. Pak, jangan terlalu percaya tahayul. Warga desa memandang Markus dengan tajam, tetapi tidak ada yang berani menegurnya. Markus adalah salah satu pemuda yang sering melawan adat. Meski begitu, Pak Andau merasa ada sesuatu yang keliru hari itu. Di malam hari setelah ritual, Markus dan beberapa temannya berkumpul di pinggir sungai Keramat. Mereka membawa tifa dan gitar, berniat untuk berpesta. Kenapa kita harus takut sama sungai ini? Lihat, tak ada apa-apa di sini, ujar Markus sambil melemparkan batu ke dalam air. Suara percikan terdengar di tengah kesunyian malam. Markus, sudah cukup. Kata orang tua, jangan main-main di sini, ujar temannya, Pius, dengan cemas. Markus tertawa keras. Pius, kalau kamu takut, pulang saja. Aku di sini mau menikmati malam. Lihat, Worofa tidak akan muncul hanya karena aku bernyanyi. Namun, tepat saat Markus tertawa, suara gemuruh kecil terdengar dari dalam tanah. Mereka semua terdiam. Air sungai yang sebelumnya tenang mulai bergelombang. Pius menggenggam tangan Markus. Kita pergi sekarang. Ah, itu cuma gempa kecil. Markus mencoba mengabaikan, tetapi kakinya gemetar. Suara seperti desis ular terdengar dari kejauhan. Bulu kuduk mereka berdiri. Tanpa sepatah kata, mereka lari meninggalkan sungai, meninggalkan gitar dan tifa di tepiannya. Keesokan harinya, warga desa menemukan bahwa ada bagian ritual yang tidak dilakukan. Gitar dan tifa yang ditinggalkan Markus di sungai dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap adat. Pak Andau langsung mengumpulkan semua warga. Siapa yang meninggalkan alat musik di sungai Keramat? Suaranya penuh amarah. Markus tidak berani mengangkat tangan. Namun, Pius akhirnya angkat bicara. Pak, kami tidak sengaja. Itu kesalahan kami. Pak Andau menatap mereka dengan tatapan dingin. Ini lebih dari sekadar kesalahan. Ini adalah pelanggaran. Kalian telah menodai tempat yang suci. Namun, Markus tetap membela diri. Pak, itu hanya sungai. Tidak ada yang aneh di sana. Suasana menjadi tegang. Warga desa memandang Markus dengan kekecewaan. Bahkan ibunya, yang duduk di pojok, tidak berani menatapnya. Di malam hari, gemuruh dari dalam tanah semakin sering terdengar. Kali ini disertai api kecil yang muncul di dekat sungai Keramat. Beberapa warga mengaku melihat bayangan besar seperti ular, tetapi tidak berani mendekat. Kita harus melakukan penyucian lagi, ujar Pak Andau dengan suara berat. Namun, sebelum upacara penyucian dilakukan, Markus dan beberapa temannya kembali melanggar adat. Mereka mencoba menangkap ikan di sungai Keramat dengan cara yang tidak diperbolehkan, menggunakan bahan peledak buatan. Ketika bahan peledak itu dilempar ke sungai, suara ledakan menggema, tetapi yang muncul bukanlah ikan mati, melainkan api besar yang melingkar seperti ular. Markus dan teman-temannya berteriak, lari ke segala arah, tetapi bayangan ular api itu mengejar mereka. Pak Andau, Worofa sudah bangkit, teriak seorang warga yang melihat dari kejauhan. Gemuruh semakin keras, dan api melingkari desa. Semua orang panik, berlari ke rumah masing-masing. Pak Andau berdiri di tengah alun-alun, memandang ke arah sungai dengan wajah muram. Ini baru awal, bisiknya, sebelum kembali ke rumah untuk mempersiapkan ritual terakhir yang mungkin bisa menyelamatkan desa. Suasana desa Asmat berubah mencekam setelah insiden ledakan di sungai Keramat. Api yang melingkar seperti ular malam itu tidak padam.
Bahkan, sisa-sisa bara masih terlihat di tepi sungai keesokan paginya. Warga desa yang biasanya sibuk menyiapkan aktivitas pagi memilih berkumpul di alun-alun, menatap takut ke arah sungai. "Pak Andau, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya seorang ibu dengan nada panik. Pak Andau berdiri dengan tongkat kayunya, wajahnya penuh keprihatinan. "Woro Fa telah bangkit. Ini bukan pertanda baik. Kita harus melakukan penyucian besar sebelum semuanya terlambat." Markus, yang selama ini sering meremehkan adat, terlihat pucat. Teman-temannya yang ikut melanggar adat malam itu tidak berani keluar rumah. Di malam harinya, Pak Andau bermeditasi di rumahnya. Ia membakar dupa dan memanggil roh leluhur untuk meminta petunjuk. Suara gemuruh samar terdengar dari bawah lantai rumah panggungnya, seperti denyut jantung bumi yang melambat. "Roh leluhur, tunjukkan jalan kepada kami," ucap Pak Andau dengan mata terpejam. Dalam keheningan malam, ia mendengar bisikan halus. "Hukum telah dilanggar. Woro Fa bangkit bukan untuk melindungi, tetapi untuk menghukum. Adat harus ditegakkan, atau desa ini akan lenyap." Pak Andau membuka matanya perlahan. Keringat dingin mengalir di dahinya. Pesan itu jelas, jika tidak ada yang bertanggung jawab atas pelanggaran adat, bencana besar akan datang. Gemuruh tanah yang semakin sering terdengar membuat warga desa tidak bisa tidur nyenyak. Namun, malam itu berbeda. Bayangan besar seperti ular muncul di tengah api yang berkobar di tepi sungai. Warga yang masih terjaga melihatnya dengan mata kepala sendiri. "Pak Andau, ular itu nyata. Woro Fa ada di sana," teriak seorang pemuda sambil berlari ke rumah tetua desa. Pak Andau keluar dari rumahnya, membawa tongkat kayunya. Ia memandangi bayangan besar itu dari kejauhan. Api yang membentuk tubuh ular menjalar hingga ke pohon-pohon di sekitar sungai, tetapi tidak membakar dedaunan. "Dia tidak membakar hutan, hanya memberi peringatan," gumam Pak Andau. Warga yang ketakutan mulai berkumpul. Beberapa menangis, memohon ampun kepada leluhur. Markus, yang merasa paling bersalah, hanya diam di pojok, menggigit bibirnya sendiri. "Pak Andau, apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang ibu sambil memeluk anaknya yang gemetaran. "Kita harus melakukan ritual penyucian. Tetapi, pelanggar adat harus bertanggung jawab. Kalau tidak, Woro Fa tidak akan pergi," jawab Pak Andau tegas. Di bawah tekanan suasana yang mencekam, Markus akhirnya tidak tahan lagi. Ia berdiri di tengah kerumunan warga. "Pak, itu salahku," katanya dengan suara gemetar. "Aku yang memimpin teman-temanku melanggar adat. Aku yang membawa bahan peledak ke sungai." Warga desa terkejut. Beberapa menggelengkan kepala, beberapa berbisik satu sama lain. "Markus, apa yang kau pikirkan?" teriak ibunya dari sudut kerumunan. "Aku tidak percaya pada cerita Woro Fa. Aku pikir itu hanya dongeng." Markus menundukkan kepala, suaranya parau. "Aku salah, Pak. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahanku." Pak Andau menatapnya dalam-dalam. "Pengakuanmu adalah langkah awal. Tetapi ini belum cukup. Kamu harus bertanggung jawab dalam ritual penyucian." Markus mengangguk. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Ritual penyucian dimulai di malam berikutnya. Seluruh warga berkumpul di alun-alun. Markus dan teman-temannya, yang menjadi pelanggar adat, berdiri di barisan depan, mengenakan pakaian adat lengkap. Pak Andau memimpin doa, mengarahkan tongkat kayunya ke arah sungai. "Roh leluhur, kami memohon ampun atas pelanggaran ini. Kami persembahkan doa, persembahan, dan pengakuan kami kepada Woro Fa. Kembalikan keseimbangan desa ini," serunya. Tiba-tiba, api di tepi sungai membesar. Warga berteriak ketakutan, tetapi Pak Andau tetap berdiri tegak. "Jangan takut. Ini adalah ujian bagi kita," serunya. Dari tengah kobaran api, tubuh besar Woro Fa perlahan muncul. Sisik-sisik apinya berkilauan seperti emas, dan matanya bercahaya merah menyala. Markus gemetar, tetapi tetap berdiri. Woro Fa bergerak mendekat, tubuhnya melingkar di sekitar warga desa. Semua orang terdiam. Suasana berubah menjadi mencekam. Siapa yang telah melanggar adat? Suara Woro Fa bergema seperti guntur. Markus melangkah maju, tangannya gemetar. Aku yang melakukannya. Aku mohon ampun, Woro Fa. Aku tidak tahu apa yang kulakukan." Mata merah Woro Fa menatap Markus tajam. "Kamu telah menodai kesucian sungai ini. Tetapi karena kamu mengaku dan bertanggung jawab,
Aku akan memberi desa ini kesempatan. Markus jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Warga desa melihat dengan rasa lega bercampur takut. Setelah pertemuan itu, Worofak perlahan kembali ke sungai, meninggalkan kobaran api yang meredah. Namun, sebelum lenyap, ia memberikan pesan terakhir. Jagalah adatmu. Jangan pernah lupakan leluhurmu. Jika aku harus kembali, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Sejak malam itu, desa kembali damai. Markus dan teman-temannya dihukum untuk membersihkan Sungai Keramat selama 1 bulan penuh sebagai bentuk penebusan. Mereka juga harus belajar langsung dari Pak Andau tentang pentingnya adat dan tradisi. Namun, Markus tahu satu hal. Meski Worofak telah kembali ke dalam bumi, bayangan matanya yang menyala tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Pagi itu, desa mulai kembali beraktivitas setelah ritual penyucian semalam. Namun, suasana tetap terasa berbeda. Hutan di sekitar Sungai Keramat terlihat lebih hidup, seolah berterima kasih karena adat telah ditegakkan kembali. Burung-burung yang lama menghilang kini mulai berkicau lagi, dan air sungai terlihat lebih jernih. Di tengah suasana ini, Markus duduk di tepi sungai, mengamati refleksi dirinya. Ia memikirkan apa yang telah ia lakukan. Meskipun Worofak telah mengampuni desa, Markus merasa bersalah karena telah membuat seluruh warga ketakutan. Temannya, Sion, duduk di sampingnya. Kita beruntung Worofak tidak menghukum seluruh desa. Kalau tidak, mungkin kita sudah lenyap sekarang, ucapnya pelan. Markus mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, ucapan Sion benar. Berita tentang kebangkitan Worofak menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang ke desa untuk mendengar langsung dari warga tentang kejadian itu. Para tetua adat dari desa lain berkumpul di rumah Pak Andau untuk belajar dari pengalamannya. Ini pelajaran bagi kita semua, ujar salah satu tetua adat dari desa sebelah. Kadang-kadang kita lupa bahwa adat adalah perisai kita. Jika kita mengabaikannya, kita membuka jalan bagi bencana. Pak Andau hanya tersenyum tipis. Ia tahu tanggung jawab yang ia pikul semakin berat. Meskipun desa telah selamat dari murka Worofak, ada harga yang harus dibayar. Banyak warga yang masih trauma dengan kejadian itu. Malam-malam terasa sunyi karena sebagian besar orang enggan keluar rumah setelah gelap. Banyak yang takut. Bahkan untuk ke sungai saja mereka enggan, keluh Lucia, seorang ibu muda, kepada suaminya. Ini hanya sementara, jawab suaminya. Waktu akan menyembuhkan. Namun, dampaknya tidak hanya secara emosional. Desa juga kehilangan banyak hasil panen akibat kejadian itu. Hutan yang rusak akibat ledakan membutuhkan waktu untuk pulih, dan beberapa area yang dulu subur kini tertutup abu vulkanik dari letusan kecil yang dipicu oleh kebangkitan Worofak. Pak Andau memimpin warga untuk membersihkan desa dan memulihkan lahan yang rusak. Ia mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Sebagai tanda peringatan, warga desa membangun sebuah monumen di tepi sungai. Monumen itu berbentuk ular melingkar yang terbuat dari kayu dan dihiasi ukiran khas Asmat. Di bawahnya, tertulis pesan yang diberikan Worofak. Jagalah adatmu. Jangan pernah lupakan leluhurmu. Jika aku harus kembali, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Monumen ini menjadi tempat ziarah sekaligus pengingat bagi generasi muda akan pentingnya menghormati tradisi dan menjaga lingkungan. Markus dan teman-temannya sering terlihat duduk di dekat monumen itu. Mereka telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan, Markus mulai aktif dalam upaya pelestarian adat. Ia sering membantu Pak Andau dalam acara-acara adat dan menjadi salah satu pelopor kampanye pelestarian lingkungan di desanya. Aku ingin menebus semua kesalahanku, ujar Markus suatu hari. Aku ingin memastikan anak cucu kita tidak akan pernah lupa akan pentingnya adat. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Pak Anda kembali bermeditasi di rumahnya. Ia ingin memastikan bahwa desa telah benar-benar dimaafkan oleh leluhur. Malam itu, ia mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat Worofak, tetapi kali ini dalam wujud manusia. Sosok itu berdiri di tepi sungai, mengenakan pakaian adat yang megah. Pak Andau, suara itu lembut tetapi tegas. Desamu telah menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ingatlah, ini adalah kesempatan terakhir. Jika adat dan alam kembali dilanggar, aku tidak akan kembali untuk memberi peringatan. Aku akan menghancurkan semuanya. Pak Andau terbangun dengan napas tersengal. Ia tahu, pesan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa. Keesokan harinya,
Ia memanggil seluruh warga dan menceritakan penglihatannya. Kita diberi kesempatan kedua. Jangan sia-siakan ini. Kita harus hidup selaras dengan adat dan alam, atau desa ini akan hilang selamanya, katanya dengan penuh keyakinan. Warga mendengarkan dengan hikmat. Mereka tahu, ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Sejak kejadian itu, desa Asmat berubah menjadi komunitas yang lebih kuat. Mereka hidup dengan menghormati adat dan menjaga alam. Kejadian bangkitnya Woro Fak menjadi cerita yang terus diceritakan kepada anak-anak, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga warisan leluhur. Markus, yang dulunya dianggap pemberontak, kini menjadi salah satu pemuda paling dihormati di desa. Ia dan teman-temannya terus bekerja untuk memulihkan lingkungan yang rusak dan memastikan bahwa pesan Woro Fak tidak pernah dilupakan. Dan di malam-malam sunyi, ketika angin berhembus melalui pepohonan, beberapa warga bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara gemuruh dari dalam bumi, seperti napas Woro Fak yang tertidur. Generasi demi generasi, legenda Woro Fak menjadi kisah yang terus diceritakan. Anak-anak desa Asmat tumbuh mendengar cerita tentang ular api yang bangkit karena adat dilanggar. Kisah itu tidak hanya menjadi dongeng pengantar tidur, tetapi juga sebuah pelajaran tentang pentingnya menghormati tradisi dan menjaga keseimbangan alam. Di sebuah rumah sederhana, Markus yang kini telah menjadi seorang tetua, duduk bersama cucu-cucunya di depan perapian. "Kakek, benar nggak sih Woro Fak bisa berubah jadi manusia?" tanya seorang cucunya dengan antusias. Markus tersenyum. "Benar, Nak. Woro Fak itu makhluk luar biasa. Dia bukan cuma penjaga adat, tapi juga pelindung alam kita. Kalau kita jaga adat, dia nggak akan pernah muncul lagi. Tapi kalau kita lupa, siapa tahu." Markus menaikkan alisnya, membuat cucunya tertawa kecil meskipun sedikit ketakutan. Desa Asmat perlahan berkembang menjadi salah satu pusat budaya yang menarik perhatian orang luar. Monumen ular melingkar yang dibangun warga menjadi salah satu daya tarik wisata. Banyak pelancong yang datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alam Papua, tetapi juga untuk belajar tentang adat istiadat suku Asmat dan kisah Woro Fak. Para tetua desa, termasuk Markus, sering memberikan tur budaya kepada para pengunjung. Dalam tur itu, mereka menceritakan bagaimana leluhur mereka hidup selaras dengan alam dan bagaimana Woro Fak menjadi simbol penting dalam kehidupan mereka. "Ini bukan sekadar cerita mistis," ujar Markus kepada sekelompok wisatawan suatu hari. "Woro Fak mengajarkan kita untuk menghormati alam dan tradisi. Kalau kita abaikan, alam akan menuntut balas." Pengunjung yang mendengar kisah itu sering merasa terinspirasi. Banyak dari mereka yang pulang dengan membawa pesan penting tentang pelestarian budaya dan lingkungan. Sejak kebangkitan Woro Fak, warga desa bekerja keras memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Mereka menanam pohon di hutan yang rusak dan membersihkan sungai yang sempat tercemar. Warga bahkan membuat peraturan baru untuk melindungi sungai dan hutan, seperti larangan membuang sampah sembarangan dan aturan ketat tentang penebangan pohon. "Aku nggak mau kejadian kemarin terulang lagi," kata Lucia kepada anak-anaknya saat mereka ikut menanam pohon di tepi sungai. "Kita harus jaga apa yang kita punya. Kalau nggak, kita sendiri yang rugi." Upaya ini membuahkan hasil. Hutan perlahan kembali hijau, dan sungai menjadi tempat yang subur bagi ikan-ikan untuk berkembang biak. Setelah beberapa tahun, desa Asmat mulai kembali ke kehidupan yang lebih normal. Warga tidak lagi merasa takut keluar rumah saat malam hari, dan suasana desa kembali ceria. Namun, pelajaran dari kebangkitan Woro Fak tetap terpatri dalam hati mereka. Markus, yang dulunya merasa bersalah atas apa yang terjadi, kini merasa bangga melihat perubahan di desanya. Ia tahu, tanpa kejadian itu, mungkin mereka tidak akan pernah sadar akan pentingnya menjaga tradisi dan alam. "Segala sesuatu terjadi karena alasan," katanya suatu hari kepada Sion, sahabatnya. "Mungkin Woro Fak bangkit untuk menyelamatkan kita dari kebodohan kita sendiri." Sion mengangguk. "Yang penting sekarang kita belajar dari pengalaman itu. Dan aku yakin, desa ini akan menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi berikutnya." Sebagai tanda penghormatan kepada Woro Fak, warga desa membangun sebuah balai adat di dekat monumen ular. Balai ini menjadi tempat untuk melaksanakan ritual-ritual adat dan juga pusat pendidikan bagi generasi muda. Di dalam balai, terdapat sebuah lukisan besar yang menggambarkan Woro Fak dalam wujud manusia, berdiri di tepi sungai dengan api yang menyala di sekelilingnya. Lukisan ini menjadi simbol kekuatan adat dan pengingat bagi semua orang yang melihatnya. "Ini bukan sekadar lukisan," ujar Markus saat balai adat diresmikan. "Ini adalah pesan. Jangan pernah lupakan siapa kita dan dari mana kita berasal."
Pada malam peresmian balai adat, para tetua desa mengadakan ritual kecil untuk memohon restu dari leluhur. Saat ritual berlangsung, api unggun di tengah balai tiba-tiba berkobar lebih besar, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Semua orang yang hadir terdiam, merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa. Dari dalam kobaran api, muncul sosok samar-samar Woro Fak dalam wujud manusianya. Sosok itu tidak berkata apa-apa, tetapi matanya memancarkan rasa puas. Setelah beberapa detik, sosok itu menghilang, dan api unggun kembali normal. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa yakin bahwa leluhur mereka telah merestui balai adat dan semua upaya mereka untuk melestarikan tradisi. Legenda Woro Fak kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan desa Asmat. Meskipun ular api itu telah kembali tidur di dalam bumi, kisahnya tetap hidup di hati warga. Bagi desa Asmat, Woro Fak bukan hanya penjaga adat, tetapi juga simbol harapan, kekuatan, dan pelajaran bahwa manusia harus selalu hidup selaras dengan alam dan tradisi. Dan ketika malam tiba, di bawah cahaya bintang yang terang, ada desas-desus bahwa Woro Fak masih mengawasi mereka, memastikan bahwa desa tetap berada di jalan yang benar. Beberapa dekade telah berlalu sejak kebangkitan Woro Fak. Desa Asmat kini lebih modern, listrik sudah menjangkau rumah-rumah, dan generasi muda lebih sering menunduk pada layar ponsel daripada memandangi sungai yang menjadi bagian dari kehidupan leluhur mereka. Tradisi yang dulu dijunjung tinggi perlahan mulai memudar. Markus, tetua desa, kini telah tiada, namun kisah Woro Fak tetap menjadi bagian dari sejarah desa. Sayangnya, banyak pemuda mulai menganggapnya hanya cerita lama tanpa relevansi di zaman sekarang. Apa gunanya kita belajar tentang adat, ayah? Tanya Johnny, remaja 17 tahun, kepada ayahnya, Thomas, yang masih setia pada tradisi. Toh dunia sudah berubah. Kalau mau sukses, kita harus ikut perkembangan zaman, bukan terus hidup di masa lalu. Thomas menghela napas panjang. Adat bukan cuma masa lalu, nak. Itu akar kita. Kalau kita lupa, siapa kita sebenarnya? Sementara generasi muda semakin menjauh dari tradisi, tanda-tanda ganjil mulai muncul di desa. Sungai yang dulunya jernih kini terlihat surut meskipun tidak sedang musim kemarau. Ikan-ikan yang menjadi sumber penghidupan warga semakin sulit ditangkap, dan sebagian besar hasil tangkapan terlihat sakit atau mati sebelum mencapai pasar. Lucia, salah satu wanita tua yang masih setia menjaga adat, mulai khawatir. Ini semua bukan kebetulan, katanya kepada Thomas. Kita lupa menghormati sungai. Woro Fak pasti memperhatikan ini. Thomas mencoba menyampaikan keprihatinan ini kepada kepala desa, namun responsnya tidak terlalu memuaskan. Bu Lucia hanya terlalu percaya tahayul, ujar kepala desa Rico sambil tertawa kecil. Ini masalah cuaca, bukan ular api. Di tengah gejolak ini, Johnny dan sekelompok pemuda desa mendapat ide untuk membuat perayaan ulang tahun desa yang lebih modern. Mereka mengusulkan pesta besar dengan musik elektronik dan penampilan grup tari dari kota. Namun, mereka mengabaikan ritual adat yang biasanya menjadi bagian dari perayaan tersebut. Tradisi itu membosankan, kata Johnny dalam rapat pemuda. Kita butuh sesuatu yang baru, biar desa kita nggak ketinggalan zaman. Beberapa warga tua memprotes keputusan itu, tetapi mereka kalah suara. Pemuda-pemudi desa memutuskan untuk tetap melanjutkan perayaan modern tanpa melibatkan adat. Saat malam perayaan tiba, desa penuh dengan keramaian. Musik berdentum keras, lampu-lampu neon menghiasi panggung besar, dan para tamu dari luar desa memenuhi lapangan. Namun, di tengah keriuhan, sesuatu yang aneh terjadi. Api dari obor yang diletakkan di sekitar lapangan tiba-tiba berkobar tinggi, seperti tertiup angin besar meski udara malam tenang. Suara dentuman musik mendadak berhenti, digantikan oleh desis mengerikan seperti suara ular raksasa. Listriknya mati ya? Gumam salah satu pengunjung. Namun, beberapa detik kemudian, warga melihat bayangan besar berbentuk ular api yang berputar di atas lapangan. Semua orang panik. Johnny, yang berada di tengah kerumunan, hanya bisa terdiam saat melihat sosok itu. Thomas, yang sebelumnya menolak menghadiri perayaan, berlari ke lapangan begitu mendengar kegaduhan. Dia menemukan Johnny yang gemetar ketakutan, matanya terpaku pada Woro Fak yang muncul di tengah kobaran api. Ini apa, ayah? Kenapa bisa begini? Johnny tergagap. Thomas menepuk pundak anaknya. Itu Woro Fak. Dia muncul karena kita lupa menghormati tradisi. Salah satu tetua, Lucia, mendekati Thomas dan berbisik, kita harus segera melakukan ritual perdamaian sebelum Woro Fak marah lebih besar. Thomas, Lucia,
dan beberapa warga tua lainnya segera menyiapkan upacara adat darurat. Mereka memohon maaf kepada leluhur dan kepada Woro Fa atas pelanggaran yang dilakukan oleh generasi baru. Namun, tidak semua pemuda setuju dengan ritual itu. Johnny dan beberapa temannya yang masih tidak percaya memutuskan untuk menghentikan upacara. Kita nggak butuh ini. Ini cuma cerita kuno yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti kita, teriak Johnny, mencoba merebut sesajen dari tangan Lucia. Di saat itu, kobaran api dari tubuh Woro Fa semakin besar, mengancam membakar lapangan. Thomas menarik Johnny menjauh dan berteriak, "Lihat itu, Johnny! Apa menurutmu itu cuma kebetulan? Kamu mau kita semua binasa?" Johnny, yang akhirnya mulai menyadari kesalahan mereka, diam terpaku. Namun, saat itu juga, sosok manusia dari dalam api muncul, dengan mata menyala merah. Sosok itu menatap Johnny, seakan berbicara langsung kepadanya. "Pilihlah, hormati akar atau hilang bersama arus." Suara sosok itu bergema di seluruh desa. Setelah peristiwa itu, Johnny dan teman-temannya membantu menyelesaikan ritual adat hingga pagi hari. Perlahan, sosok Woro Fa menghilang, meninggalkan jejak kobaran api yang membentuk lingkaran di tanah. Keesokan harinya, sungai yang surut kembali mengalir deras, dan ikan-ikan muncul dengan jumlah melimpah. Desa Asmat selamat dari bencana, namun pelajaran pahit ini tertanam dalam-dalam di hati semua orang. Johnny, yang kini merasa bertanggung jawab, menjadi salah satu pemuda yang paling vokal dalam melestarikan adat. "Tradisi kita bukan sekadar masa lalu," katanya dalam pertemuan desa. "Itu adalah bagian dari siapa kita. Tanpa itu, kita bukan siapa-siapa." Generasi baru desa Asmat kini hidup dengan pemahaman baru. Mereka tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak lagi melupakan tradisi yang menjadi akar kehidupan mereka. Dan di tengah malam yang sunyi, di antara hutan dan sungai, warga desa percaya bahwa Woro Fa masih mengawasi mereka, menjaga keseimbangan antara adat, alam, dan kemajuan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa adat dan tradisi bukanlah penghalang bagi kemajuan, melainkan akar yang memberi kekuatan untuk bertahan di tengah perubahan zaman. Generasi baru sering lupa bahwa warisan leluhur adalah pelajaran dari masa lalu yang menjaga harmoni dengan alam dan kehidupan. Kisah Woro Fa mengingatkan kita bahwa melupakan adat sama dengan melupakan identitas. Kemajuan tidak ada artinya jika hubungan dengan alam dan leluhur terputus. Jadilah generasi yang menghormati tradisi sembari mengikuti arus zaman, karena keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Hormatilah akar kita, karena disitulah kekuatan sejati untuk bertumbuh dan bertahan. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.